Halo semuanya, sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adisti Zahwa Debrisya dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, yang dimana Allah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, melakukan sesuatu seperti biasa dengan keadaan sehat walafiat. Dan mengapa kita harus bersyukur? Karena banyak yang di luar sana berjuang mati-matian hanya ingin sembuh dan kembali sehat walafiat. Nah, kita yang sehat itu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kita nikmat kesehatan secara gratis. Tak lupa sholawat berserta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Nah, di sini saya akan menyampaikan hikmah puasa di bulan Ramadan. Di sini saya hanya menyampaikan beberapa hikmah saja. Nah, yang pertama adalah menjernihkan hati dan pikiran. Puasa adalah saat yang tepat atau waktu yang tepat untuk introspeksi diri dan membersihkan jiwa, hati, dan pikiran dari hal-hal yang negatif seperti iri, dengki, amarah, dan berkata kasar. Jadi hal-hal negatif itu kita cegah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita melakukan hal yang negatif. Itu maksudnya introspeksi diri. Yang dulunya kita berkata kasar, pada saat bulan Ramadan ini kita dilatih gitu. Jangan berkata kasar, jangan berkata kasar, jangan berkata kasar. Itu. Nah, selain itu juga puasa melatih kita untuk berbuat hal-hal yang positif. Contohnya berbagi takjil. Nah, itu contohnya. Membaca tadarus dan membaca zikir ketika sambil menunggu berbuka puasa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi manusia bertakwa. Nah, puasa dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap umat muslim wajib untuk menjadi sarana umat muslim menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan pahala yang berlipat ganda khusus pada bulan Ramadan. Jadi apapun hal-hal yang positif pada saat bulan Ramadan atau hal-hal kebaikan pada saat bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, berbagi takjil yang dulunya pahalanya cuma sedikit, tapi ketika di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi maka banyak orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Kita sudah mendapat 2 ya. Nah, yang ketiga adalah mengasah kesabaran. Nah, di bulan Ramadan ini juga kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan dan rintangan dalam hidup. Nah, di bulan puasa ini kita dituntut untuk menahan lapar, dahaga, dan apalagi, dan godaan lainnya. Dan juga kita menahan diri dari perilaku yang buruk. Dan kita selalu berpikir positif dan berdoa. Nah, berperilaku buruk seperti contohnya apa? Ada orang temennya
contohnya temennya mokel, dia ikut mokel, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kita tuh harus sabar gitu, sabar, ini belum waktunya berbuka, harus sabar. Ketiga, nah yang keempat adalah melemahnya godaan setan. Itu ya, melemahnya godaan setan itu pada saat bulan puasa, pembuluh darah manusia itu kalau puasa itu akan mengecil. Nah, menyempitnya pembuluh darah manusia akan menyempitkan pergerakan setan berjalan di aliran darah manusia. Tapi sebetulnya setan itu memang dibelenggu atau dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di manusia-manusia atau banyak orang yang masih mokel. Nah, itu tergantung pada hati dan pikiran kalian. Ya. Itu yang keempat. Yang terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah menyadarkan kita dengan keseimbangan hidup. Maksudnya gini. Menjaga keseimbangan hidup itu di bulan puasa itu kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu seimbang. Jangan sampai nanti kehidupan dunia malah tinggi, kehidupan dunianya malah merosot, turunnya jauh banget. Enggak, kita harus seimbang. Nah, contohnya gini, banyak orang dia terlalu asyik dalam melakukan pekerjaannya sehingga lalai untuk melakukan ibadah sunnah. Bahkan dia meninggalkan ibadah wajibnya, yaitu sholat 5 waktu. Jadi saking asyiknya itu, saking obsesnya dia, bahagianya dia di dunia itu meronta-ronta gitu, sehingga dia melupakan kewajibannya sebagai umat muslim untuk sholat 5 waktu yang wajib. Nah, maka dari itu kita harus menyesuaikan. Kita harus atur waktu kita pada saat bulan Ramadan. Jangan sampai nanti dunianya baik-baik saja, tapi di akhiratnya malah berantakan, jangan sampai. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tadi 5 hikmah. Yang pertama, menjernihkan hati dan pikiran. Yang kedua tadi, menjadi manusia yang bertakwa. Terus yang ketiga itu mengasah kesabaran. Yang keempat, melemahnya godaan setan. Dan yang terakhir adalah menyadarkan dengan keseimbangan hidup. Sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan atau dalam pengucapan, dalam menyampaikan itu berantakan dan menyinggung kalian, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.